أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para jemaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang patut untuk saya ungkapkan di sore hari yang berbahagia ini, melainkan ungkapan rasa syukur, terima kasih setinggi-tingginya kepada Sang Pemberi anugerah dan Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia serta nikmat-nikmat yang luar biasa banyak tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat keistiqomahan di atas hidayah Islam, keistiqomahan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang hingga detik ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa semangat menjalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangannya, menggengkan nikmat yang besar ini sampai kita Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Kita akan membahas penting dalam Islam yang meninggalkan pembahasan ini. Pembahasan penentu seorang dianggap muslim atau muslim. Sebuah pembahasan yang tentunya jika diperdalam, difahami baik-baik, insya Allah akan membuat hati orang yang beriman merasa tenang dan gembira, dan tidak akan pernah berkeluh kesah terhadap apapun yang terjadi kepadanya, terhadap apapun yang menimpanya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tersebut adalah pembahasan tentang al-iman bil qadar, beriman kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan jauh-jauh hari. Bahkan dalam sebuah hadis yang akan saya sampaikan kepada Anda insyaallah 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menetapkan takdir kepada semua makhluk sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini yang akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan di sini merupakan pembahasan yang saya kutip dari tulisan ulama Islam yang sangat terkenal akan keilmuannya, yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di antara kitab-kitab tauhid yang begitu penting yang harus dibahas oleh hamba muslim adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang dikarang oleh ulama mujaddid terdahulu yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kitab tersebut. Dalam kitab itu di antara hal yang dibahas adalah tentang masalah rukun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pelajaran dasar diketahui oleh muslim, seorang muslim
buta tentangnya, yaitu tentang rukun-rukun iman yang berjumlah, ya, telah kita ketahui sejak kecil, telah kita pelajari, bahkan kita sudah menghafalnya sejak kecil. Di antara rukun-rukun iman adalah pertama al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebagian nabi-nabinya. Yang keempat, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, utusan-utusannya, baik nabi maupun rasul. Yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, hari akhir yang pasti akan terjadi namun entah kapan terjadinya. Dan yang keenam, wal imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir, ketetapan yang Allah tetapkan, baik yang berupa kebaikan ataupun takdir yang buruk. Yang akan kita bahas insyaallah terlebih khusus adalah rukun iman yang keenam, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Bagaimana tata cara beriman dengan takdir dan apa manfaat, apa efek positif yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mempelajari tentang masalah takdir ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk senantiasa meyakini, beriman bahwasanya segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir. Dan saya juga akan sampaikan kepada para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tata cara kita beriman dengan takdir. Saya sampaikan kepada Anda perkataan Syekh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kata beliau, di antara cara kita beriman dengan takdir, yang pertama adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik terperinci maupun secara umum. Para jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, cara beriman dengan takdir yang pertama adalah al-ilm. Al-ilm maksudnya adalah mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit maupun di muka bumi ini, yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua, cara beriman dengan takdir adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir, telah menuliskan ketetapan untuk kita semua sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz, di catatan yang terdapat di sisinya yang tidak akan pernah bisa diubah lagi. Yang kedua, cara beriman dengan takdir adalah al-kitabah, yaitu meyakini Allah telah menuliskan segala sesuatu, takdir semua makhluk tanpa terkecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala kejadian, baik yang terdahulu sejak zaman sebelum Nabi Adam bahkan sampai hari kiamat, bahkan yang terjadi setelah hari kiamat, itu semua telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dan tidak akan bisa dihapus lagi, tidak akan bisa diubah lagi ya oleh siapapun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini semua berdasarkan firman Allah surat Al-Hajj ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit maupun di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal itu sudah terdapat di kitab, catatan yang terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Lauhul Mahfuz.
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang pertama, cara beriman dengan takdir adalah al-ilm, meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua, al-kitabah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatu, segala yang terjadi di langit maupun di muka bumi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini, dari dua hal ini dan dua poin mendatang yang akan saya sampaikan, terbantahkanlah perkataan sebagian orang-orang awam yang mereka meyakini segala sesuatu atau suatu kejadian terjadi karena kebetulan. Yang mereka meyakini bahwasanya terjadinya sesuatu karena salah fulan maupun allan. Mereka sebagian meyakini bahwa terjadinya sesuatu gara-gara kita memilih pemimpin A atau B. Ternyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Tidak ada yang kebetulan di langit. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya. Itu mustahil, wallahi demi Allah. Sangat mustahil ada suatu kejadian yang Allah belum tahu. Semua hal yang terjadi di muka bumi ini, apapun bentuknya, yang baik-baik, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu semua telah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua pasti telah Allah Subhanahu wa ta'ala catat, telah Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan jauh-jauh hari. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah, yang surah kita hafal bersama, ya, yaitu lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam, meskipun dalam terjemahan sebagian orang menerjemahkan pencipta seluruh alam, namun Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan di antara makna Rabbil alamin, Rabb semesta alam adalah mudabbiruhum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Maka mustahil, wallahi demi Allah, ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Mustahil. Dan mustahil ada sesuatu yang belum Allah tuliskan, belum Allah tetapkan. Termasuk apa yang terjadi sekarang, yang sedang merebak sekarang, berupa penyakit, wabah penyakit mematikan, yang tentunya membuat sedih sebagian orang dan membuat ketakutan berlebihan bagi sebagian orang. Wallahi demi Allah, hal ini, ya, dengan penuh keyakinan kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Yang kedua, dengan penuh keyakinan kita katakan hal ini telah Allah tuliskan, telah Allah catat jauh-jauh hari, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Di bulan ini akan terjadi wabah penyakit menular yang bernama corona misalnya, atau wabah-wabah penyakit menular lainnya di tahun-tahun sebelumnya. Ya, ada flu ini, flu itu, dan lain sebagainya. Wallahi demi Allah, itu semua sudah Allah catat, sudah Allah tuliskan. Maka dengan hal ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai hamba muslim, kita akan lebih bijaksana dalam menyikapi suatu kejadian. Sebagai hamba muslim, ketika mengetahui masalah takdir seperti ini, maka dia tidak akan terlalu bergembira dan bangga diri ketika dia mendapatkan sebuah kesenangan, dan dia tidak akan terlalu gelisah atau gundah gulana, bahkan sedih, bahkan galau yang berkepanjangan ketika dia tertimpa sesuatu. Itu yang kedua. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat dalam surat Al-Hajj tersebut yang sudah saya bacakan dikuatkan dengan sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, atau Abdullah ibn Amr ibn al-As. Mohon maaf, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penuturan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, telah menulis takdir segala sesuatu
50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis redaksi yang lain, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sabdakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya di antara hal yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena, pulpen bahasa kita. Ya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah firmankan kepada pena, kepada pulpen tersebut, kita imani pulpen seperti itu, kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Hanya Allah yang mengetahui bentuknya. Uktub. Allah firmankan kepada pena tersebut, tulislah kamu. Lalu pena mengatakan kepada Allah, ya Rabb, madza aktub? Ya Allah, aku harus menulis apa? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Jamaah sekalian, jelas sekali hadis ini. Nabi SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pena untuk mencatat takdir semua makhluk sampai hari kiamat. Dengan ini kita akan makin bijaksana dan makin tenang dalam menyikapi sesuatu. Tidak terlalu sombong dan bangga ketika tertimpa atau ketika mendapatkan kebahagiaan, tidak terlalu bersedih, tidak terlalu gundah yang berkepanjangan, apalagi putus asa, apalagi menyalahkan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu yang tidak inginkan. Ini merupakan jamaah sekalian realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Maksudnya, Allah berikan ketenangan, kenyamanan dalam hatinya. Jika Anda adalah orang yang senantiasa yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa Anda tidak akan membuat hati Anda gundah. Kata Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Ada sebuah kebahagiaan yang kita rasakan, kita dapatkan misalnya, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hal yang tidak kita inginkan menimpa kita, maka kita tidak akan marah murka kepada Allah, namun kita akan lebih bijak dalam menerima itu semua. Kenapa? Ini merupakan sebuah ketetapan, sebuah takdir yang mau tidak mau harus kita jalankan. Wallahi demi Allah, apapun yang Allah tetapkan untuk kita, apapun yang Allah putuskan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Wallahi demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya satu orang pun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat sesuatu melainkan murni berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah itu maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tin ayat terakhir, Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling bijaksana? Di sini pertanyaan yang gak butuh jawaban jamaah sekalian. Istifham takriri, pertanyaan yang manfaatnya agar diimani, agar diyakini. Bukankah Allah maha bijaksana? Jawabannya jelas, bala, tentu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Termasuk di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir untuk kita seperti ini, takdir untuk dia seperti itu. Baik dia seperti itu atau kita seperti ini, wallahi demi Allah, itu semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Cara beriman dengan takdir yang ketiga adalah al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bimasyiatillahi ta'ala. Kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa jamaah sekali? Rahimani wa rahimakumullah. Kaidah para ulama dalam bab-bab takdir mereka mengatakan Allah itu ma yasha'u kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki maka tidak mungkin terjadi. Apapun yang terjadi di muka bumi ini jamaah sekalian, lagi-lagi saya ingatkan, saya tekankan, bukan kebetulan. Bukan kejadian yang otomatis mengalir begitu saja atau spontan terjadi. Tidak. Segala sesuatu
yang terjadi sudah berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 86. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih sekehendaknya. Ayat yang sangat jelas dan mulia ini mengabarkan atau memberikan faedah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi kepada kita apapun itu. Ketika ada orang misalkan mengancam agar dia memberikan suatu bahaya kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya, ketika seseorang mengancam kita agar memberikan bahaya kepada kita, untuk memberikan bahaya, suatu madarat. Wallahi demi Allah, orang beriman tidak akan terlalu gundah. Kenapa? Apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sebaliknya, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka pasti terjadi. Itu pun yang Nabi SAW nasihatkan kepada sahabat yang mulia yang waktu itu masih kecil, masih kanak-kanak, yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Meskipun anak-anak, namun otaknya sangat cerdas sekali. Ya, Nabi SAW ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas dalam hadis yang ma'ruf, yang bisa jamaah sekalian temukan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi SAW, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di antaranya apa? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah syariat Allah, jagalah agamanya, jagalah perintahnya, jauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjagamu. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau ingin minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Anak kecil diajarkan seperti itu. Sejak kecil Abdullah ibnu Abbas ditanamkan tauhid yang begitu kuat oleh Nabi SAW. Maka sangat wajar Abdullah ibnu Abbas, meskipun usia sangat muda sekali, bahkan anak-anak, namun beliau memiliki ilmu yang sangat banyak dan dalam serta luar biasa. Bahrul ulum, lautan ilmu. Jamaah sekalian, kemudian kata Nabi SAW, "Wa'lam annal ummah." Ketahuilah, wahai Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya ketika ada suatu kaum, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah ketika ada suatu kaum, mereka berkumpul ingin memberikan kebaikan kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan kepadamu melainkan dengan sesuatu yang sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau sekiranya suatu kaum, kata Nabi SAW, mereka berkumpul ingin memberikan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan kepadamu suatu bahaya melainkan dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di akhir hadis kata Nabi SAW, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan telah kering. Dalam redaksi yang lain kata Nabi SAW, "Wa'lam, ketahuilah annama asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah, segala sesuatu yang pasti menimpamu tidak akan pernah melesat darimu, tidak akan pernah salah alamat. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang telah Allah takdirkan tidak akan menimpamu, maka selamanya tidak akan pernah menimpamu. Artinya apa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ada sebuah kebaikan yang orang janjikan kepada kita. Kalau Allah belum berkehendak, maka sebesar apapun janji Dia kepada kita, maka wallahi demi Allah janji itu tidak akan pernah terwujud selamanya. Karena kenapa? Allah belum berkehendak. Dan sebaliknya, ketika ada orang menjanjikan ingin memberikan bahaya kepada kita, mengancam kita, ingin melukai kita, menzolimi kita,
Wallahi demi Allah tidak perlu takut. Kenapa? Karena ketika Allah berkehendak benar-benar dia bisa membahayakan kita. Ketika ternyata Allah belum berkehendak, maka dia tidak akan pernah bisa membahayakan kita sebesar apapun usaha dia untuk mencelakai kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, intinya adalah kita harus meyakini segala sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan masyiah, kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain dalam surat Ibrahim ayat 27. Dalam surat Ibrahim ayat 27 kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendaknya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala bertindak sekehendaknya. Maka kita nggak boleh menanyakan kenapa Allah demikian, kenapa Allah begini kepada saya, kenapa Allah begitu kepada orang itu, kenapa Allah memberikan buat saya seperti ini, buat dia seperti itu, kenapa Allah. Jamaah sekalian, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah. Tidak layak ditanya kenapa Allah demikian, kenapa Allah berbuat demikian. Namun kita lah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimintakan pertanggungjawaban pada hari kiamat. Tidak layak bertanya demikian. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendaknya, dan semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bijaksana, penuh dengan keadilan, tidak ada unsur kezaliman sedikit pun. Ayat selanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rupa-rupa kepada kalian di arham, di rahim-rahim ibu-ibu kalian, kaifa yasha, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kita rupanya demikian, bentuk fisiknya demikian, menciptakan untuk dia rupa dan bentuknya seperti itu semua sudah berdasarkan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain yang menguatkan poin yang ketiga ini, yang membuat kita sebagai hamba muslim makin bijak, makin senang, gembira menerima apapun ketetapan dan keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara cara beriman dengan takdir adalah al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidhawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, mereka semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik zatnya, kemudian sifatnya, ataupun harokat, gerakan-gerakannya, perbuatan-perbuatannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat ini dinamakan oleh para ulama dengan al-khalqu. Di antara cara beriman dengan takdir ada al-khalq. Maksudnya apa al-khalq? Kita harus meyakini segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di muka bumi ini maupun di langit adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya kaitkan dengan apa yang sedang viral dan merebak di zaman kita sekarang, di waktu-waktu ini, terkait masalah penyakit corona. Lagi-lagi saya singgung masalah itu. Ketahuilah penyakit atau virus corona tersebut, seganas apapun, dia merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Separah apapun efek negatifnya, dia juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang menuduh dia ciptaan A, ciptaan B, dia adalah kerjaan A, kerjaan B, kita katakan tetap semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ada dua, khaliq dan makhluk. Hanya ada dua, khaliq dan makhluk. Khaliq artinya yang menciptakan, makhluk artinya yang diciptakan. Yang maha menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua yang ada di muka bumi ini, semuanya, baik zatnya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian gerakan-gerakannya, semuanya, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, saya nasihatkan saya pribadi dan para jamaah semua tanpa terkecuali, ketika kita begitu membenci dengan virus tersebut, kita membuat sebuah makar-makar untuk melawannya dan lain sebagainya, ketahuilah hendaknya kita menyandarkan urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
virus tersebut adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah pertolongan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah, sebesar apapun usaha kita, bahkan secanggih apapun teknologi dalam membuat tameng-tameng yang kokoh agar orang tidak terkena virus tersebut, dia tidak akan pernah berhasil tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, seganas apapun, sejahat apapun, mereka semua tidak akan pernah bisa mengalahkan kegagahan Sang Khalik, tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Sang Khalik yang Maha Menciptakan. Maka mari kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah yang sedang terjadi, yang sedang merebak dan menimpa penduduk bukan hanya Indonesia namun penduduk bumi, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai ajang rahmat, kasih sayang bagi hamba-hamba yang beriman, penghapus dosa, peninggi derajat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyudahinya ya di dalam waktu yang secepat mungkin insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 4 poin itu yang merupakan hal yang harus kita ketahui dan harus kita praktekkan dalam menyikapi takdir, yang mana para ulama menyebut 4 hal ini sebagai maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Tingkatan-tingkatan apa saja yang harus kita ketahui dalam menyikapi takdir, dalam beriman dengan takdir. Saya ulang, yang pertama adalah al-ilmu, meyakini Allah telah mengetahui segala sesuatu, baik secara terperinci maupun secara umum. Yang kedua adalah al-kitabah. Maksudnya apa? Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mencatat segala sesuatu, mencatat takdir segala sesuatu sampai hari kiamat, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga adalah al-masyiah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, al-khalqu. Kita meyakini segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau berkehendak maka menciptakan itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala belum berkehendak atau tidak berkehendak, maka sesuatu itu tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Para jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan mengetahui 4 poin tersebut, hati kita menjadi lebih tenang, dan kita bisa nasihatkan kepada muslim-muslim lainnya yang mereka merasa seakan-akan segala sesuatu yang terjadi seakan-akan spontan, ya, mengalir begitu saja, tidak ada yang mengaturnya. Tidak, jamaah sekalian. Nasihati saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin agar mereka bijak dalam menggunakan lisan-lisan mereka. Jangan sampai mereka menyikapi suatu kejadian dengan perkataan-perkataan yang bukan membuat Allah ridho, bahkan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah manfaat atau dampak positif atau faidah yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika dia memperdalam takdir, ketika dia memurojaah pembahasan takdir, ketika dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang akan didapatkan oleh seorang hamba berupa faedah-faedah ketika dia senantiasa melirik atau mentadabburi masalah takdir, yang merupakan pembahasan yang sangat penting dalam Islam ini. Di antara thamarat atau di antara faedah-faedah yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika dia beriman dengan takdir, berdasarkan penuturan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa ini, yang pertama adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala. Dengan beriman dengan takdir, maka seorang hamba akan senantiasa menyandarkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba akan senantiasa menyandarkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba dituntut untuk senantiasa berusaha, itu benar. Seorang hamba dituntut untuk senantiasa bertindak. Ketika dia ingin sebuah kebaikan, dia wajib berusaha. Ketika dia ingin dihindarkan dari segala macam keburukan, dia wajib berusaha, itu benar. Namun jangan sampai usahanya melupakan dia dari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dia ingin meraih sebuah manfaat. Saya contohkan mencari rezeki misalnya. Dia mengais rezeki, mencari rezeki.
dan dia sama sekali tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari rezeki, mengais rezeki mati-matian. Ia mengeluarkan atau bercucuran keringat serta air mata mencari rezeki. Yang ternyata rezeki merupakan tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian hamba yang dia lupa kepada Allah. Dia berusaha mencari rezeki. Sampai-sampai karena begitu semangatnya mencari rezeki, sampai-sampai dia berani mencari rezeki sekalian juga meninggalkan perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Ada orang yang dia sibuk berdagang misalnya. Ketika datang waktu azan, waktu sholat, dia tetap bersikeras terhadap kesibukan berdagangnya. Na'udzubillah. Dia sedang mencari tugasnya Allah, yaitu rezeki, dengan cara meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan membuktikan orang tersebut masih sangat minim pengetahuannya terhadap masalah takdir. Maka dengan kita beriman dengan takdir, terkait juga masalah rezeki tentunya jamaah sekalian. Rezeki seorang hamba sudah Allah catat, sudah Allah tetapkan. Ketika Anda misalkan mencari rezeki, mendapatkan hasil yang ternyata jauh dari perkiraan. Ketika memang Anda yakin dengan takdir ini jamaah sekalian, Anda tidak akan pernah bersedih sama sekali. Kenapa? Segala sesuatu telah Allah tetapkan. Dan apa yang Allah tetapkan untuk saya, itu yang terbaik. Wallahi demi Allah, itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha bijaksana. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya seorang pun. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat atau faidah, dampak positif yang akan hamba dapatkan ketika dia mempelajari tentang masalah takdir, ketika dia beriman dengan takdir. Yang kedua adalah alla yu'jibal mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradihi. Manfaatnya adalah agar seorang hamba tidak berbangga diri ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Manfaat beriman dengan takdir adalah apa? Agar seorang hamba tidak berbangga diri, tidak sombong ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kenapa tidak boleh sombong? Karena sesuatu yang dia dapatkan itu merupakan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba mendambakan sesuatu, menginginkan sesuatu, namun dia belum bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tersebut, maka dia tidak akan pernah bersedih. Ini pun berdasarkan ayat yang sudah saya sebutkan di perkataan-perkataan sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, termasuk beriman dengan takdir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan kepada hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan kepada hatinya. Tenang bagaimana? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita nggak akan sombong, nggak akan meremehkan orang lain, tidak akan merendahkan orang lain. Kenapa? Yang kita miliki ini sudah merupakan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau sombongkan? Ternyata itu merupakan takdir. Andai itu bukan merupakan takdir Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa sombong seperti ini. Jamaah sekalian, pun sebaliknya, ketika kita tidak bisa meraih sesuatu yang kita inginkan, lagi-lagi gagal untuk yang kesekian kalinya misalnya, ketahuilah itu pun sudah merupakan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu berkeluh kesah, jangan terlalu marah, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu gundah gulana terhadap sesuatu yang ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan kepada Anda. Itu yang kedua. Manfaat atau dampak positif dari beriman dengan takdir yang ketiga adalah at-tuma'ninah, ketenangan hati maupun jiwa. Yang ini merupakan poin yang ada kaitan dengan poin-poin sebelumnya. Ketika seorang hamba mendapatkan sesuatu yang dia senangi, dia akan senantiasa tenang, senang, dan juga tidak berbangga diri. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang makruh, yang dibenci, yang tidak dia senangi, maka dia tidak akan pernah sedih yang berkepanjangan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin ketiga ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir.
likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menimpa, apa-apa yang terjadi berupa musibah di bumi maupun musibah kepada diri kalian, illa fi kitab, melainkan itu semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita dalam ayat yang mulia tersebut, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi baik di langit atau yang terjadi menimpa kita, itu semua sudah berdasarkan takdir, ketetapan yang Allah telah catatkan jauh-jauh hari. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Ayat selanjutnya, ayat ke-23, likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih, agar kalian tidak gundah, tidak kecewa terhadap sesuatu yang tidak kalian dapatkan, agar kalian tidak bersedih dengan sesuatu yang luput dari kalian, yang belum bisa kalian sampai kepadanya, yang belum bisa kalian raih. Wala tafrahu bima atakum, manfaatnya apa? Kita beriman dengan takdir. Wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak berbangga diri, tidak sombong terhadap sesuatu yang kalian dapatkan. Kenapa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap hamba yang sombong lagi berbangga diri. Jamaah sekalian, ini jelas sekali ayatnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beriman kepada takdir, meyakini segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya agar kita tidak bersedih terhadap sesuatu yang belum kesampaian, dan tidak terlalu bangga diri, tidak sombong kepada perkara yang kita raih, yang kita miliki. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, andai orang-orang yang membangkang, yang mereka sombong terhadap nikmat-nikmat yang ada pada mereka, mereka tahu pembahasan ini, maka mereka tidak akan pernah jadi untuk menyombongkan diri. Dan andai orang yang sampai sekarang masih gundah gulana, berkepanjangan bahkan mengetahui pembahasan ini, maka insya Allah mereka berangsur-angsur membaik hatinya. Kenapa membaik hatinya? Karena mereka makin meyakini ternyata apa-apa yang menimpanya, apa-apa yang terjadi di langit maupun di bumi sudah berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bersyukur ketika ada sebuah kenikmatan dan bersabar ketika ada sebuah hal yang tidak kita inginkan. Dan juga pembahasan atau poin yang ketiga ini dikuatkan dengan oleh sebuah hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh ajib, sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkara orang beriman itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, hal itu tidaklah berlaku melainkan bagi orang yang beriman saja. Jamaah sekalian, perkara urusan orang beriman itu semuanya baik, semuanya baik. Dan kebaikan ini tidaklah berlaku melainkan bagi orang yang beriman saja. Kenapa? Perkara orang beriman begitu menakjubkan, begitu mengagumkan, kata Nabi SAW, orang beriman itu ciri-cirinya, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia tertimpa atau ketika dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, sesuatu yang dia inginkan, dia bersyukur. Itu lebih baik baginya. Jamaah sekalian, ketika Anda mendapatkan sesuatu yang Anda damba-dambakan, Anda idam-idamkan, Anda inginkan, maka jangan lupa, jangan berbangga diri, jangan sombong. Namun apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan nikmat tersebut sebagai ajang untuk menambah semangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana menakjubkannya urusan orang beriman itu? Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia tertimpa musibah, tertimpa perkara yang tidak diinginkan, sabara, dia bersabar.
itu lebih baik baginya. Sikap orang beriman yang begitu menakjubkan berdasarkan penuturan dari Nabi SAW, jika tertimpa kebaikan dia bersyukur, jika tertimpa keburukan dia bersabar. Jamaah sekalian, simpel sekali dalam menyikapi hidup ini. Ketika ada yang baik-baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang buruk-buruk yang tidak kita inginkan, maka jangan lupa untuk bersabar. Ya, bersabar dan rela serta ridho dalam menerima ujian-ujian itu. Dalam hadis yang lain, jamaah sekalian, kata Nabi SAW, ketika seorang hamba ditimpa sebuah ujian, yang mana ujian itu kan sesuatu yang terkadang tidak kita inginkan. Ya, kata Nabi SAW, "Faman radhiya falahur ridha." Barang siapa yang rela menerima musibah atau ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa man sakhita falahus sukht." Barang siapa yang murka, barang siapa yang tidak terima dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan faedah-faedah lainnya yang tentunya sangat banyak sekali, namun saya cukupkan 3 poin saja, yang mudah-mudahan pembahasan yang ringkas ini bermanfaat. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kita. Silahkan. Nah, ada pertanyaan yang masuk kepada kita, yaitu bagaimana menggabungkan antara mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan bersabar ketika seorang mendapatkan sebuah nikmat, yaitu harta, namun dia harus sisihkan untuk membayar hutang misalnya. Tentu ini merupakan, bisa kita katakan, sebagai ujian yang seorang hamba harus bersabar dalam memikulnya, harus bersabar dalam menanggungnya. Dan hutang atau hutang piutang merupakan perkara yang biasa bagi orang beriman. Ya, ini merupakan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian, firmankan dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, sungguh benar-benar kami akan berikan kalian ujian. Sungguh benar-benar kami akan berikan kepada kalian ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ada lamut taukid diakhiri dengan nunut taukid. Benar-benar, ini penegasan. Allah akan uji kita. Dengan apa? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ujian berupa khauf, rasa takut, kekhawatiran, al-ju' dan juga rasa lapar. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Dan Allah juga akan berikan kita ujian dengan berupa apa ujiannya? Naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ini ujian. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun usaha kita dalam menabung, mencari rezeki misalnya, tentu kita akan diberikan ujian. Ada kalanya dalam suatu hari kita akan diberikan ujian berupa kekurangan harta. Maka saya katakan, berhutang merupakan perkara yang biasa. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengalami kekurangan harta, makanya kita berhutang. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menyikapi ujian ini dan bagaimana menggabungkan ujian dengan rasa syukur? Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya ujian tersebut. Kenapa? Kalau sekiranya tidak ada ujian kekurangan harta itu, kita akan menjadi hamba Allah yang sombong dan bangga diri, bahkan lupa kepada orang lain. Banyak orang yang dia memiliki harta yang berlebihan, sangat banyak sekali, ya, yang membuat dia akhirnya bangga, dia lupa untuk menolong sesama. Namun ketika kita diberikan ujian kurangnya harta, sehingga kita harus berhutang kepada orang lain, membuat kita akan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, kecil maupun besar. Kita punya uang, kita punya harta, kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita nggak akan pernah bisa berani membelanjakan terhadap perkara-perkara yang membuat Allah murka. Maka dengan ujian-ujian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam memikul ujian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan, sesungguhnya kami itu milik Allah, maka terserah Allah berbuat apa kepada kita.
Ya, inna lillah, kami itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lari dari ujian, wallahi demi Allah, ujian akan senantiasa Allah berikan kepada kita selama hayat masih dikandung badan. Kenapa? Kata Nabi SAW, ma yazalul bala lil mu'min. Ujian akan senantiasa menimpa orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Fi malihi wa waladihi. Baik ujian tersebut menimpa hartanya, termasuk kurangnya harta, nggak punya uang, itu ujian. Dan juga ujian tersebut akan menimpa anaknya. Atau ketika ujian terhadap harta selesai, maka akan ada ujian kepada anak seorang, ya, anak dia. Ketika ujian kepada anak selesai, akan ada ujian kepada istrinya misalnya, ujian kepada keluarganya, ujian kepada usaha dan lain sebagainya. Namun di akhir hadis, ya, Nabi SAW gambarkan ternyata faedahnya begitu besar, yang membuat hati kita lega. Apa kata Nabi SAW? Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Kenapa ada ujian? Kenapa ujian gak akan pernah berakhir kepada kita? Manfaatnya agar hamba tersebut kelak bertemu dengan Allah, dia wafat atau bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dan dalam keadaan sudah tidak ada dosa lagi. Ya, ujian akan senantiasa menghampiri kita. Manfaatnya agar menghapuskan dosa-dosa kita. Kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah dalam keadaan kita tidak punya dosa lagi, Masya Allah. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhutang merupakan ujian, dan ketika kita memiliki sebuah harta, sebuah nikmat berupa harta, jangan lupa bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menjadikan nikmat tersebut sebagai ajang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikapi hal ini biasa-biasa saja. Tidak terlalu sedih yang berkepanjangan, dan tidak terlalu bangga yang membuat kita sombong. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Ada pertanyaan lain yang masuk, bagaimana ketika kita mati dalam keadaan membawa hutang atau masih menanggung hutang, padahal kita sudah berusaha untuk membayarnya. Yang pertama saya nasihatkan, saya pribadi, dan juga penanya, dan para jamaah semuanya, kita dilarang untuk bertanya sesuatu yang kita pun gak akan mau kalau benar-benar kejadian. Yang pertama, ya, kita dilarang dalam Islam untuk bertanya sesuatu yang kita sendiri akan takut kalau kejadian. Makanya Nabi SAW berkali-kali mendiamkan salah seorang sahabat yang ketika sahabat tersebut bertanya sesuatu yang sangat mengerikan, bertanya sesuatu yang kita sendiri nggak mau terjadi. Maka Nabi SAW diam, tidak menjawab sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya benar-benar kasusnya ada seseorang mengalami hal itu, maka ini merupakan perkara yang sangat berat sekali. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara adab orang yang ketika tertimpa musibah kematian keluarganya, di antara hal yang harus dia musyawarahkan adalah hendaknya dia bertanya kepada semua orang, semua keluarga, semua tetangga, apakah si mayit ini, apakah si jenazah ini punya hutang atau tidak. Kalau punya, segera bayarkan atau pindahkan tanggungan hutang ini kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Kenapa? Kalau sekiranya ada orang yang dia wafat dalam keadaan masih memiliki hutang, maka ruhnya tergantung gara-gara hutangnya. Tergantung, belum jelas nasibnya. Apakah dia akan menuju nikmat di alam kubur atau na'udzubillah dia akan disiksa di alam kubur, na'udzubillah. Ya, tergantung. Tidak jelas nasibnya gara-gara dia memiliki hutang. Oleh karena itu ketika ada salah seorang sahabat, ya, yang wafat, lalu para sahabat yang masih hidup minta kepada Nabi SAW untuk menyolatinya. Lalu seseorang mengabarkan bahwasanya jenazah ini punya hutang, kalau tidak salah 2 dinar. Nabi SAW tidak mau menyolati. Lalu ada salah seorang sahabat yang siap menanggung hutangnya. Aku wahai Rasulullah yang akan menanggung hutang beliau. Lalu Nabi SAW mau menyolati jenazah tersebut. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang siap menanggung hutangnya itu, apakah telah engkau bayarkan? Kata sahabat tersebut, belum wahai Rasulullah. Lalu keesokan harinya dan seterusnya Nabi terus bertanya. Lalu ketika sahabat tersebut sudah menanggung hutangnya, sudah melunasinya, kata Nabi SAW, al-an, sekaranglah
barulah kuburannya mendingin. Artinya apa? Selama hutangnya belum dibayarkan, belum dilunasi, kuburan orang yang memiliki hutang tersebut akan memanas tentunya. Ketika selesai dibayarkan maka mendingin. Artinya mudah-mudahan ini merupakan keselamatan bagi orang yang punya hutang tersebut. Maka dalam Islam pun ada larangan mudah-mudahan dalam berhutang. Jika memang belum terlalu mendesak sama sekali, jangan sampai berhutang. Sikap kita ketika ada orang wafat dalam keadaan punya hutang, maka hendaknya perintahkan kepada ahli warisnya untuk dari harta si mayit dibayarkan hutang terlebih dahulu. Jadi jenazah yang wafat pasti dia meninggalkan harta warisan. Maka jangan langsung keluarganya membagi-bagikan, senang ria mereka membagikan harta warisan, tidak. Kumpulkan dulu semuanya harta-harta peninggalan si mayit, si jenazah, lalu bayarkan hutang-hutangnya, lunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian juga tunaikan wasiat-wasiatnya, kemudian bagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum faraid, hukum waris dalam Islam yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Intinya bahaya sekali kalau ada orang wafat dalam keadaan punya hutang. Maka ketika kita sudah tahu itu bahaya, sebagai orang yang masih hidup, hendaknya tolong menolong dalam kebaikan. Dalam rangka apa? Meringankan beban si jenazah. Alihkan hutang tersebut kepada kita yang masih hidup. Alihkan hutang tersebut kepada keluarganya yang masih hidup, agar yang meninggal tersebut tidak ada beban lagi, dan mudah-mudahan dia tenang di alam kubur dengan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan berikan kepadanya nikmat di alam kubur sampai hari kiamat insyaallah. Baik, silakan yang lain. Apakah wabah yang sedang merebak atau wabah penyakit corona yang begitu mematikan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas sekali telah kita terangkan dalam 4 poin maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir yang sudah saya bahas, dan nanti jamaah sekalian bisa murojaah dari awal, bahwasanya penyakit corona ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cara beriman dengan takdir yang pertama al-ilmu. Kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Terjadinya corona ini pasti Allah sudah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Sudah tahu jauh-jauh hari, baik secara umum maupun terperinci. Yang kedua, al-kitabah. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, di catatan di sisinya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan telah saya katakan, tidak ada sesuatu yang spontan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan takdir yang Allah Subhanahu wa taala catat, tuliskan jauh-jauh hari. Artinya wabah corona ini sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara beriman dengan takdir adalah al-masyiah. Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka corona ini, penyakit virus corona ini, kalau Allah tidak berkehendak, maka nggak akan pernah ada selamanya di muka bumi. Corona yang terjadi ini ternyata sudah berdasarkan masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-khalq, kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Corona ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu, Allah Maha tahu. Allah telah tetapkan, telah tuliskan, dan yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak agar corona tersebut terjadi. Maka sikap kita tidak terlalu takut yang berlebihan dan juga tidak terlalu meremehkan. Pertengahan, sedang-sedang saja. Ya, pertengahan. Tidak terlalu takut yang berlebihan, tidak juga terlalu meremehkan. Kita menantang maut, tidak juga. Namun bagaimana sikap seorang beriman? Kita meyakini ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita ambil hikmahnya saja, ambil pelajaran daripada itu semua. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak atas semua yang telah menyimak. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.